Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Aulia dengan NIM 236270051, Prodi Sistem Informasi dari kelas IT PM. Oke, jadi yang pertama-tama di sini saya sudah membuka PHP My Admin saya di browser. Selanjutnya di sini saya sudah membuat database API. Lalu di dalamnya sudah ada tabel user, dan tabel user ini sudah mempunyai 20 data. Di sini saya sudah mengisinya dengan 20 data. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan CRUD melalui Postman. Nah, di sini ke New Collection, kemudian Add Request. Nah, yang pertama itu saya akan mengambil semua data. Jadi di sini itu kita menggunakan metode get. Lalu kita tinggal taruh saja URL-nya, yaitu http://api/user.php. Nah, ini itu untuk mengambil semua data. Kemudian tinggal kita send. Nah, jadi di sini itu kalau 200 berarti dia sudah berhasil. Jadi di sini datanya bisa kita lihat, di sini itu ada 20 data. Kemudian selanjutnya itu saya hanya akan mengambil satu data saja. Jadi di sini jadi di sini itu kita masukkan dulu. Ya. Jadi kalau kita hanya mengambil satu data saja, berarti kita tentukan itu data yang di ID berapa yang kita mau ambil. Misalnya di sini itu saya mau ambil data dengan ID ke 15 misalnya. Kemudian di sini kita tetap menggunakan metode get. Kemudian di sini kita tuliskan ID-nya ID 15. Kemudian kita send. Nah, di sini sudah muncul ID ke-15 itu datanya Junso. Nah, selanjutnya saya akan mempraktikkan bagaimana cara menambahkan database baru melalui Postman ini. Nah, di sini itu kalau menambahkan database baru itu kita menggunakan metode post. Nah, di sini metode post, kemudian di body-nya kita pilih raw. Nah, di sininya itu name-nya itu di sini misalnya yang saya mau tambahkan yaitu nama saya sendiri, yaitu Dina Aulia. Kemudian emailnya misalnya ini dina@gmail.com. Nah, di sini kita menggunakan metode post untuk menambah data, kemudian tinggal di send saja. Mohon maaf, di sini saya lupa komanya. Dan ini tinggal kita send saja. Nah, di sini user berhasil ditambahkan. Sekarang tinggal kita periksa di database-nya apakah datanya memang sudah benar-benar ditambahkan di sini. Nah, di sini bisa kita lihat data yang tadi kita tambahkan itu ada di paling bawah. Dia ini ID-nya 25. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan lagi untuk metode put-nya ini. Nah, jadi metode put-nya ini itu kita untuk mengganti nama dari data-data tadi. Jadi di sini kita menggunakan metode put. Nah, di sini linknya itu tetap. Di sini menggunakan metode put. Lalu, nah di sini itu kita mau ganti namanya, tapi sebelum itu di sini harus ada ID dulu. ID berapa yang kita mau ganti. Jadi saya mau cek dulu. Jadi misalnya yang saya mau ganti itu ID 20, yang ini. Yang Celiu itu ID 20, misalnya saya mau ganti
sini 20. Misalnya saya mau ganti dengan Yu Kangmin. Jadi ini ID 20 yang tadi sebelumnya Choi Liu, saya mau ganti dengan Yu Kangmin. Di sini kita menggunakan metode put, lalu tinggal di send saja. Nah, jadi di sini user dengan ID 20 berhasil diperbarui. Kemudian kita lihat lagi di sini. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ID 20 itu sudah terperbarui, namanya sudah jadi Yu Kangmin. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan lagi untuk metode delete. Nah, jadi di sini kita taruh linknya dulu. Lalu di sini saya akan menghapus. Kita ganti dulu pakai metode delete. Di sini misalnya saya akan menghapus yang saya hapus misalnya nomor dengan ID 16. Jadi data yang saya mau hapus itu ID-nya 16. Jadi di sini berarti hanya kolom ID saja. Dan di sini metodenya delete, kemudian di send. Nah, jadi sini oh my god, ternyata yang saya hapus tadi di sini ID 20, tapi tidak apa-apa. Jadi di sini user dengan ID 20 berhasil dihapus. Berarti tadi yang ID 20 ini pasti dia akan terhapus. Nah, jadi di sini bisa kita lihat karena tadi di Postman kita sudah hapus ID 20 tadi, jadi di sini sudah hilang ya. Baik, mungkin itu saja dari saya untuk praktek UTS ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.